Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam kepada keluarga Bapak Salasa Silas Sesa yang menjadi keluarga penghimpun pada malam hari ini. Yang sekalipun tidak duduk bersama-sama dengan kita, namun hati kita satu tertuju kepada Tuhan dalam persekutuan ini. Karena itu mari kita masuk di dalam ibadah persekutuan kita dan kita berdiri untuk mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 35, Suci, 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 jiwaku menyembahmu. Suci, 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 jiwaku menyembahmu. Hati suci Kau Tuhan. Kita memulai ibadah kita. Ibadah ini jadi di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya yang masih dimungkinkan kepada kita semua sampai detik ini kita sehat selamat. Itu karena pemeliharaan Tuhan. Karena itu mari kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 22 kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang ketiga. Marilah kita siapkan hati kita. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam. Karena besarlah perbuatan tangannya, muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Berbahagialah orang yang Kau pilih, yang Engkau suruh mendekat kepadamu. Berbahagialah orang yang Kau pilih, di pelataranmu semua berdiam. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, kasih setiamu terus berlaku dalam hidup kami. Terus Tuhan layakkan bagi kami. Kami bersyukur karena sampai detik ini Tuhan mengaruniakan sehat selamat bagi kami semua, yang memungkinkan kami menyatakan persekutuan kami dalam kesatuan hati bersama dengan Tuhan dan saudara seiman. Di dalamnya Tuhan, kami memuji memuliakan nama-Mu dan kami akan mendengar firman-Mu. Suci kuduskan hati dan pikiran kami. Layakkan kami untuk bisa memahami firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Tuhan bersabdalah kepada kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan diperdengarkan di tengah-tengah persekutuan kita pada malam hari ini dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai 8 di bawah judul Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini
Aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang tetap rindu mendengar firman Tuhan, hidup di dalamnya dalam segala kondisi yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, belakangan ini semakin nyata bagi kita bahwa beragam persoalan bisa menimpa siapa saja. Entah dia itu orang kaya, entah dia itu orang miskin, entah dia itu sudah tua ataukah masih muda. Setiap orang selama ia masih hidup di dalam dunia ini, maka sudahlah pasti ia akan selalu berhadapan dengan berbagai persoalan. Tidak terlepas dari status sosial, pendidikan, profesinya, bahkan sebagai hamba Tuhan yang paling setia pun seperti Elia tidak luput dari beban, tidak luput dari persoalan dan pergumulan. Namun di atas semua itu, satu ketegasan firman Tuhan yang diberikan kepada kita adalah kita tidak boleh menyerah. Walau sebesar apapun badai yang menerpa kehidupan kita, walau seberat apapun persoalan menekan kehidupan kita, tidak boleh menyerah. Sebab apa? Sebab pencobaan yang kita alami sesungguhnya tidak pernah melebihi kekuatan kita, seperti yang disebutkan di dalam firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13 yang berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, dan seterusnya. Semua ini mau menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa Allah itu baik, Allah itu setia. Benar, di satu sisi dia adalah Allah kita, tetapi sekaligus dia juga memposisikan dirinya sebagai sahabat kita yang selalu ada bagi kita dalam segala keadaan. Biasanya hambatan-hambatan yang sering membutakan mata iman kita untuk melihat kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang terus berlaku di dalam hidup kita adalah sikap patah semangat, sikap putus asa, menyerah, keinginan untuk mundur, dan lain sebagainya. Nah, kalau sikap seperti ini dibiarkan, maka akan membuat orang itu semakin frustasi dan tetap tinggal di dalam masalah serta ketakutannya. Sehingga jelaslah bahwa
Di dalam menghadapi masalah, kita membutuhkan sebuah semangat untuk berjuang di dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan agar kita tetap mampu melanjutkan perjalanan kehidupan ini, meraih setiap rancangan masa depan penuh harapan yang Tuhan sediakan. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi, kita dapat melihat sebuah kondisi yang mengisahkan tentang seseorang yang tidak lagi bersemangat di dalam menjalani hidupnya, yaitu Nabi Elia. Keberhasilan Elia di dalam menegakkan kebenaran dengan membunuh 450 orang Nabi Baal seorang diri, dikatakan membuat Isabel marah dan bermaksud untuk membunuhnya. Mendengar itu, muncul ketakutan di dalam diri Elia, maka larilah Elia untuk menyelamatkan diri. Ia berada di dalam ketakutan yang sangat besar. Ia menuju kepada keputusasaan, patah semangat, dan firman katakan ia lari ke Gunung Horeb untuk bersembunyi. Nampak di sini Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kondisi yang sedang dialami oleh Elia. Ia merasakan kelelahan secara fisik atau jasmani setelah menempuh perjalanan yang panjang 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Di dalam kelelahannya ia patah semangat. Dikatakan di dalam ayat 9, dikatakan di dalam ayatnya yang keempat bagian B pasal 19 ini, bahwa kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kemudian ia merasa telah gagal membuat bangsa Israel untuk bertobat. Selanjutnya ia merasa kesepian, hanya seorang diri saja dalam pergumulan itu. Kalau kita baca kelanjutannya di dalam pasal ini, dalam pasal selanjutnya ayat 10, di sana dikatakan, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, dalam keadaan demikian, apakah Allah membiarkannya? Sama sekali tidak. Allah tidak tinggal diam. Ia tetap memperhatikan Elia yang sedang patah semangat itu, dan ia membiarkan Elia istirahat dan tertidur. Kemudian Allah mengirim malaikatnya untuk memberi makanan kepada Elia, menunjukkan bahwa Tuhan mengenal apa yang ia butuhkan. Allah juga datang untuk memberikan semangat kepadanya, kemudian memperkuat imannya di Gunung Horeb itu, membuktikan bahwa Allah sesungguhnya tidak akan pernah meninggalkan hambanya, tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya yang setia kepadanya. Saudara-saudara, kita sering mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Nabi Elia di dalam pembacaan kita tadi. Kadang-kadang kita merasa lelah di dalam menjalani hidup ini dengan segala pergumulan-pergumulan yang ada, dan kita merasa cukup sampai di sini saja. Kadang kita merasa lelah di dalam memperjuangkan kebenaran sehingga kita ingin mundur saja. Lelah karena berbagai bentuk pelayanan yang berat, lelah karena kasih kita tidak diresponi dengan baik dan sebagainya. Ketika orang percaya kepada Tuhan mengalami kondisi ini, dimanapun kita berada, melalui Yesus Kristus kita dapat memohon kepada Allah untuk menerima kekuatan dan semangat agar mampu menghadapi berbagai situasi yang berat dalam hidup ini. Orang yang bersemangat, Bapak Ibu, adalah orang yang tidak mau menyerah. Orang yang bersemangat adalah orang yang tidak mau terpengaruh oleh keadaan, sekalipun keadaan itu kurang baik, bahkan mungkin sama sekali tidak baik.
tindakan perbuatannya tidak ditentukan dan tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Mengapa demikian? Karena ia memiliki kerinduan tujuan yang ingin dicapainya. Orang yang bersemangat akan tetap optimis karena mereka percaya bersama dengan Allah ada kemampuan untuk menghadapi setiap kesukaran. Kalau kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, di situ dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena itu, jadilah orang yang bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Apapun kondisi yang sedang kita alami, tetaplah menjadi orang yang bersemangat, memiliki semangat. Semangat sangat diperlukan untuk sampai kepada tujuan yang ingin kita capai. Kalau kita membaca di dalam Amsal pasal 18, ayatnya yang ke-14, di situ mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah menjadi pribadi-pribadi yang bersemangat, tetaplah menjadi pribadi-pribadi yang menjalani hidup dengan optimis. Ingat bahwa rancangan masa depan penuh harapan itulah yang dirancangkan Tuhan kepada kita. Yang kita butuhkan adalah semangat untuk berjuang mencapai masa depan penuh harapan itu. Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka di dalam hidup kita, tetapi masa depan penuh harapan. Sekali lagi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Terpujilah Yesus untuk selama-lamanya yang akan terus menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sejenak hening masuk di dalam saat teduh. Kita renungkan secara pribadi firman yang telah kita dengarkan ini. Saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita, bersama-sama kita responi firman yang telah kita dengarkan ini, sekaligus juga akan mengiringi ungkapan syukur kita melalui persembahan, dan mengiringinya kita nyanyikan hati yang gembira. Kita angkat pujian ini. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita akan mendukung pokok-pokok doa yang sudah dibagikan oleh keluarga. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kasih setia Tuhan telah memungkinkan kami bersama-sama mengambil bahagian di dalam ibadah persekutuan kami bersama keluarga Bapak Salasa Silasesa malam ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini, bukan pribadi yang patah semangat, tetapi yang optimis
untuk menjalani hidup yang Tuhan masih sediakan. Tuhan, malam ini kami datang satukan hati kami, berdoa bagi keluarga kami, keluarga Bapak Salasa Silas Sesa, secara khusus bagi orang tua Bapak Salasa Silas Sesa yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Oh Tuhan, berikan jamahan-Mu kepadanya, pulihkan keadaannya, sembuhkan dia Tuhan. Kami berdoa bahwa Tuhan akan mengaruniakan semangat kepadanya, sehingga melalui semangat itu dan pertolongan dari Tuhan, dia beroleh kepulihan dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ibu terkasih di dalam menjalani aktivitasnya setiap hari juga diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan keluarga oleh karena anak kekasih Tuhan Aurel boleh menikmati pertambahan usia 1 tahun lagi untuk hari ini. Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan atas pertambahan usia ini, dan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kiranya terus berlanjut di dalam kehidupan anak kekasih Tuhan Aurel. Kami berdoa Tuhan untuk Arya dan juga Abisar di dalam pertumbuhan, berkati supaya bertumbuh dengan sehat selamat. Mereka tidak akan kekurangan satu apapun karena Tuhan yang memelihara hidup mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Ari dan juga Arnold yang berada di perantauan. Berkatilah hidup mereka dimanapun mereka berada saat ini. Sehat selamat limpahkan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka tetap berada di dalam lindungan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun berjauhan bersama dengan orang tua dan saudara-saudara di Makassar, namun kami percaya kasih-Mu selalu mempersatukan. Kami berdoa Tuhan untuk Indri di dalam pekerjaannya setiap hari. Jaga lindungi dia Tuhan. Berikan kepadanya kesehatan, keselamatan, sehingga tetap ada kesanggupan mengangkat pekerjaan karunia-Mu dengan penuh sukacita. Jaga, lindungi keluarga kami, keluarga Bapak Salasa Silas Sesa, sehingga mereka jauh dari pergumulan wabah virus corona. Jauhkanlah mereka Tuhan dari virus corona, sehingga mereka tetap ada untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demikian juga Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan jaga, kiranya Tuhan peliharakan, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga setiap jemaat-Mu tetap sehat selamat dan tetap menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam hidup yang Tuhan masih izinkan untuk dijalani. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan sakit. Ibu Martina Bura, kedua anak kekasih dari Bapak Salman, kiranya Tuhan berikan jamahan-Mu pula kepada mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi pergumulan yang dialami oleh bangsa kami, bagi pergumulan yang dialami oleh umat Tuhan, bagi semua orang saat ini Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kami semua. Kami rindu Tuhan, pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan umat-Mu, pulihkan kehidupan semua orang. Tuhan, kiranya membungkus setiap anak-anak Tuhan dengan kuasa darah Yesus Kristus yang kudus. Dengan demikian kami semua akan terluputkan dari wabah virus corona ini. Bahkan virus corona ini akan Tuhan halau keluar dari bangsa kami. Bahkan Tuhan hentikan di atas segala sesuatu yang mengancam jiwa umat-Mu. Ya Bapa di surga, kami percaya Engkau menjaga umat-Mu Tuhan. Engkau menjaga setiap orang-orang yang Engkau kasihi dan yang mengasihi Engkau. Ya Bapa di surga, dalam ibadah ini kami telah memberikan persembahan syukur kami. Kami percaya Tuhan berkenan, dan setiap berkat-Mu yang masih ada pada kami, Tuhan mampukan kami memakainya dengan penuh tanggung jawab dalam hidup karunia Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Kami percaya bahwa Tuhan menjaga bangsa kami, menjaga pemerintah kami, menjaga para medis, sehingga semuanya tetap mengalami keadaan tenang, tentram, damai, karena sehat selamat Tuhan limpahkan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kabulkan, karena kami datang memohon dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mempersatukan kami dalam doa bersama. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk bersama-sama mengakhiri ibadah dengan mengangkat pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah sepenuh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Mari Bapak Ibu kita jalani hidup kita dengan penuh semangat meraih segala yang telah Tuhan sediakan bagi kita, dan kita terima berkat-Nya sebagai jaminan kita. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, memimpin, memelihara, melindungi, menjaga segenap keluarga kita, dan juga menjaga seluruh kehidupan jemaat dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, ibadah kita selesai. Terima kasih kepada keluarga Bapak Salasa Silasesa yang sudah boleh meluangkan waktu untuk menjadi penghimpun di dalam persekutuan malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.